Tetap ingat, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa tanaman itu, kayu atau tanaman, terdiri dari jaringan-jaringan. Ya. Dan jaringan-jaringan terdiri dari sel-sel. Kalau kita bicara sel pada kayu, kita bicara sel pada ilmu teknologi hasil hutan atau ilmu kayu, kita bicara sel yang sudah mati. Ya, kalau kita bicara sel pada ilmu biologi, karena kita membicarakan sel yang masih hidup. Mitokondria dan lain-lain. Kalau kita bicara sel pada ilmu kayu, kita bicara sel yang sudah mati, ya, yang hanya terdiri dari ini, rongga, lumen, sel, dan dinding sel. Ini yang pink, ini sel, yang coklat ini dinding sel. Dan secara kimiawi, ya, dinding sel ini disusun oleh selulosa, hemiselulosa, dan lignin sebagai penyusun utama dinding sel. Di selulosa, hemiselulosa, dan lignin itu merupakan penyusun utama dinding sel. Dan ada yang namanya ekstraktif. Keberadaannya ekstraktif sebagian besar ada di dalam lumen. Ini ada dua garis. Garis penuh itu menunjukkan bahwa, atau artinya ekstraktif itu sebagian besar ada di dalam lumen. Dan ada garis putus-putus. Ya. Ini artinya ekstraktif ada sebagian kecil di dalam dinding sel. Baik ekstraktif yang berada di dalam lumen maupun yang berada di dalam dinding sel, itu keberadaannya hanya secara fisik saja. Ya, secara fisik mengendap di lumen maupun di dalam dinding sel. Oleh karena itu, ekstraktif itu mudah dikeluarkan. Kalau Anda punya serbuk dan dicampur air panas dan air dingin, itu ekstraktifnya mudah keluar. Yang pernah atau yang suka ya minum jamu, ya, Anda menggodok jamu, terus sesungguhnya yang Anda minum adalah ekstraktif. Nanti pada saat kita bicara ekstraktif, saya akan jelaskan mengenai ekstraktif. Jadi ekstraktif itu mudah dikeluarkan. Beda dengan selulosa, hemiselulosa, dan lignin. Ini yang ada di dalam dinding sel. Ini sulit diambil ya. Kalau mau ngambil, mengisolasi harus dengan treatment khusus. Dengan tekanan tinggi, ya, suhu tinggi, dan bahan kimia tertentu. Ini kira-kira 90% ini. Selulosa, hemiselulosa, dan lignin 90%. Oke, kemudian zat ekstraktif atau komponen kimia juga bisa diklasifikasikan. Sebelah kiri saya ini adalah low MW, low molecular weight. Ya. Jadi senyawa-senyawa yang ini berat molekul rendah. Yang sebelah kanan ini high molecular weight, itu senyawa-senyawa yang mempunyai berat molekul tinggi. Nah, senyawa-senyawa yang mempunyai berat molekul tinggi adalah senyawa-senyawa penyusun dinding sel. Di sini ada lignin, ada selulosa, ada hemiselulosa. Sedangkan yang berbobot molekul rendah ini adalah ekstraktif ya, yang tadi saya juga mineral, kadar abu. Nah, kemudian secara unsur, kayu atau tanaman pada dasarnya disusun oleh hanya tiga unsur, yaitu CHO, karbon, hidrogen, dan oksigen.
Ya, karbon, hidrogen, oksigen ini kira-kira 99%. Yang 1% apa? Yang 1% itu kadar abu atau mineral. Misalnya ada kalsium, magnesium, kalium, mangan, natrium, dan lain-lain. Sedangkan yang 99% itu hanya CaO, hidrogen dan oksigen. Nah, CaO ini dia membentuk senyawa ya, polimer yang kompleks yang kemudian selanjutnya membentuk sel. Dan secara kuantitatif, kandungan selulosa, hemiselulosa, lignin ekstraktif itu berbeda antara kayu jarum dengan kayu daun lebar. Tapi untuk selulosa secara kuantitatif sama ya, 5-5%. Bedanya ada yang rantai. Yang rantai kayu daun jarum lebih panjang dibandingkan dengan panjang rantai kayu daun lebar. Dan hemiselulosa kayu daun lebar itu lebih tinggi dengan kayu daun jarum. Lignin kayu daun jarum lebih tinggi dibandingkan dengan kayu daun lebar. Ekstraktif pada kayu daun lebar lebih tinggi, terutama ekstraktif dari tropis, kayu-kayu tropis. Nah, hemiselulosa lignin ekstraktif itu bukan hanya secara kuantitatif saja bedanya, tapi juga secara kualitatif. Strukturnya juga beda ya. Di waktu kita bicara hemiselulosa kayu daun jarum itu didominasi oleh silosa. Hemiselulosa kayu daun lebar didominasi oleh galaktosa dan manosa. Ini ya, saya ingin ingatkan kembali, selulosa disusun oleh satu jenis monomer, yaitu beta-D-glukosa atau beta-D-glukopiranosa. Ya. Rantainya panjang, tidak bercabang, dan derajat polimerisasi yang panjang juga, kira-kira 10.000. Ya. Dan selulosa kayu daun jarum itu persamaannya, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya disusun oleh molekul yang sama. Disusun oleh monomer yang sama, yaitu beta-D-glukosa atau beta-D-glukopiranosa. Kandungannya juga hampir sama ya, 5-50. Yang membedakan adalah panjang rantai. Rantai kayu daun jarum lebih panjang dibandingkan kayu daun lebar. Ya. Dan ini juga ada klasifikasi alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Ya. Nanti Anda bisa pelajari bagaimana memperoleh alfa selulosa, beta selulosa, dan gamma selulosa. Kemudian hemiselulosa ya. Hemiselulosa itu disusun, saya langsung saja ke sini. Ya. Disusun oleh berbagai macam jenis monomer. Ya, karena itu disebut sebagai heteropolisakarida. Selulosa karena hanya disusun oleh satu jenis monomer, maka disebut dengan homopolisakarida. Derajat polimerisasinya lebih 200 ya. Selulosa tadi kan bisa mencapai 1000 ya. Dan hemiselulosa rantainya bercabang. Selulosa tidak bercabang. Hemiselulosa larut air. Selulosa tidak larut air. Ya. Itu perbedaan antara hemiselulosa dengan selulosa. Ini perbedaan kayu daun jarum dengan kayu daun lebar ya, bahwa pada kayu daun jarum kandungan manosa dan galaktosanya tinggi, pada kayu daun lebar kandungan silosanya itu tinggi ya. Dan ini karbohidrat lainnya itu ada pati. Ada dua jenis pati, milosa dan amilopektin. Milosa itu adalah pati yang tidak bercabang, amilopektin adalah pati yang bercabang.
Nah, ini strukturnya, ini adalah amilosa, sepintas hampir sama dengan struktur selulosa, ya, karena memang sama-sama disusun oleh monomer yang sama, yaitu beta D-glukosa. Bedanya pada letak ini, ya, ikatannya. Pati ikatannya ikatan alfa, sedangkan selulosa ikatannya beta, ya, yang amilopektin. Ini perbedaan, persamaan dan perbedaan antara selulosa dengan pati. Samaannya sama-sama disusun oleh selulosa, bedaannya yaitu jenis ikatan. Pada selulosa ikatannya adalah beta, pada pati ikatannya adalah. Ini yang saya jelaskan. Pak, ada jenis-jenis kayu, ini kayu luar negeri yang saya tidak tahu apakah kayu daun lebar, apakah daun jarum. Tapi setelah mengetahui komponen homoselulosanya atau jenis hemiselulosanya, maka kita akan tahu bahwa yang mana yang kayu daun jarum, yang mana kayu daun. Misalnya ini, ada kayu yang glukomananya tinggi, ada kayu yang glukomananya rendah. Kayu yang glukomananya tinggi dan silanya rendah, ini indikasi bahwa ini adalah kayu daun jarum. Sebaliknya, kayu yang silanya tinggi dengan glukomanan rendah, ini adalah kayu daun lebar. Jadi nomor 1 sampai nomor 6 itu kayu daun jarum, nomor 7 sampai nomor 13 itu adalah kayu daun lebar. Ya. Itu kita bisa membedakan maka termasuk kayu itu termasuk kayu daun jarum atau kayu daun lebar dengan cara mengetahui jenis hemiselulosanya, struktur hemiselulosa. Ini sudah. Nah, sekarang kita bicara mengenai lignin. Sebentar ya, saya ke belakang dulu. Oke. Jadi lignin, kita sudah bicara selulosa, kita sudah bicara hemiselulosa. Hari ini kita membicarakan mengenai lignin sebagai salah satu komponen utama di dalam dinding sel. Apa itu lignin? Berbeda. Lignin ini beda dengan selulosa dan hemiselulosa. Lignin adalah polimer alami yang mempunyai struktur kimia berbeda dengan selulosa dan hemiselulosa. Ya. Selulosa dan hemiselulosa itu seperti yang sudah dijelaskan, itu kayaknya teratur, ya, berbentuk rantai yang memanjang, dan jenis ikatan juga yang teratur. Selulosa itu ikatannya 1,4 beta. Tapi kalau lignin itu strukturnya tidak beraturan, di mana masing-masing monomer nanti dia berikatan tidak secara sistematik. Suka-sukanya aja, ya, tergantung dari jenis kayunya. Sekali lagi bahwa struktur lignin tidak beraturan. Ya, dengan selulosa jelas
katanya itu 14 beta, 14 beta, dan seterusnya. Hemiselulosa. Kalau lignin tidak. Ada berbagai macam jenis ikatan yang bisa kita lihat. Ya. Nah, lignin adalah polimer alami yang diisi oleh tanaman berkayu. Plants. Ini kandungannya kira-kira 15-30% dalam tanaman. Nah, bahan itu juga beragam ya. Masing-masing kayu beda. Isi kayu yang sama, kalau tempat tumbuhnya beda, bisa beda. Ada faktor-faktor lain. Dan selama tanaman itu masih berdiri, ya, selama pohon itu masih berdiri, fungsi lignin itu adalah misalnya dia berikan kekuatan kepada kayu. Sama sifat kekakuan, sehingga kayu itu bisa berdiri. Dan mengontrol fluida, aliran fluida. Kontrol air dari tanah ke atas untuk fotosintesis. Berikutnya adalah melindungi tanaman dari serangan mikroorganisme. Dan bisa juga berfungsi sebagai antioksidan, ya, sebagai penyerap sinar UV, atau sebagai fire retardant, jadi penghambat api. Dan bisa juga sebagai penyimpan energi. Lignin ini ke depan merupakan bahan kimia yang sangat penting, ya. Bisa menghasilkan berbagai macam jenis kimia dan energi, ya. Masa depan. Kapan di masa depan itu? Ya sebenarnya udah dalam waktu dekat. Kenapa? Karena barang-barang yang kita hasilkan sekarang ini kan berasal dari minyak bumi. Minyak bumi itu akan habis. Minyak bumi itu akan habis. Minyak bumi habis, maka sebagai penggantinya adalah bahan kimia yang berasal dari tanaman, yaitu lignin, selulosa, dan hemiselulosa. Nah, di dalam dinding sel, itu sudah saya tayangkan ini, ya. Yang hijau ini adalah lignin, selulosa, yang benang itu hemiselulosa, yang coklat ini lignin. Jadi kita nanti hari ini kita akan membicarakan yang coklat-coklat ini, ya, coklat. Jadi sesungguhnya kalau kita belajar kimia kayu, ya kita hanya mempelajari ini saja nih. Ada benda yang ada di dalam dinding sel plus ekstraktif, ya, ekstraktif. Hari ini sekali lagi kita akan bicarakan ini, yang coklat ini, yang lignin. Nah, kalau selulosa itu disusun oleh jenis monomer beta deglukopiranosa atau beta deglukosa, lignin itu disusun oleh monomer-monomer ini, ya, yang ada dalam slide ini. Jadi ada 3 jenis monomer yang menyusun lignin. Pertama, ini yang disebut dengan parakumaril alkohol. Dua, koniferil alkohol. Yang ketiga, sinabil alkohol. Lagi, nah, memang tidak perlu, ya, menghafalkan strukturnya, ya. Tapi paling tidak tahu ada 3 jenis monomer, ya. Itu bisa mengingat-ingat. Maka saya ingin tahu, ya, caranya apa sih bedanya nih meril alkohol, koniferil alkohol, dan sinabil alkohol. Kalau di sini ini kan ada namanya metoksil, ini metoksil. Kalau tidak ada metoksilnya itu namanya parakumaril alkohol. Kalau metoksilnya 1 itu namanya koniferil alkohol. Metoksilnya 2 namanya sinabil alkohol. Bermudah. Nah,
Nah, biasanya di dalam buku juga disebutkan selain coniferil alkohol, nama lainnya adalah guaiacil. Ya, namanya guaiacil. Nama lain dari sinabil alkohol adalah siringil. Jadi ini sinabil, nama lainnya siringil, sering saya menyebut sebagai S. Ya. Dan coniferil alkohol, nama lainnya adalah guaiacil atau G. Ya. Di dalam kayu, secara kuantitatif, kandungan kayu daun jarum lebih tinggi dibandingkan dengan kayu daun lebar. Dan bedanya ternyata bukan hanya dari segi kuantitatif saja, tapi dari struktur juga beda. Dari struktur juga beda. Ini kira-kira begini ya perbedaannya. Ya. Bahwa lignin kayu daun jarum itu terutama disusun oleh coniferil alkohol atau guaiacil ya G yang tadi saya sebut sebagai G. Kemudian 10% adalah para hidroksikumaril kayu daun jarum. Dan kayu daun lebar itu disusun oleh guaiacil dan siringil ada rasio tertentu. Rasio ini kemudian selanjutnya saya sebut sebagai SG rasio. Ya. Jadi siringil, rasio antara siringil dengan guaiacil. Sekali lagi, kayu daun jarum didominasi oleh guaiacil. Kayu daun lebar itu antara siringil dengan guaiacil. Ya, bandingannya atau rasionya. Rasionya besarnya rasio ini tergantung dari jenis kayunya. Juga dari tempat tumbuh dan lain-lain. Dan kelompok yang ketiga ini Gramineae atau rumput-rumputan. Rumputan ini disusun oleh guaiacil kira-kira 40%, siringilnya 40%, dan para hidroksikumarilnya 20%. Rumputan itu apa contohnya? Rumputan misalnya adalah sawit, ya, sawit, sagu, bambu, tan, pandan-pandanan, adalah Gramineae. Jadi beberapa kali saya membimbing mahasiswa ya untuk menganalisis lignin dari rumputan. Hasilnya memang mirip-mirip seperti ini. Ya. Ini yang tadi saya sebutkan bahwa secara kualitatif, secara struktur, ya, lignin kayu daun jarum berbeda dengan lignin kayu daun lebar. Ya. Ini SG rasio pada kayu daun lebar. Ya. SG rasio adalah perbandingan antara jumlah siringil dengan jumlah guaiacil pada struktur lignin kayu daun lebar. SG rasio itu masing-masing jenis kayu mempunyai SG rasio yang berbeda. Kayu yang sama ditanam di tempat yang beda, SG rasionya bisa beda. Jarang orang meneliti mengenai SG rasio. Saya beberapa kali melakukan penelitian pengaruh SG rasio terhadap sifat-sifat kayu. Ini aplikasi atau pengaruh SG rasio terhadap beberapa sifat kayu. Misalnya, nilai SG rasio itu berpengaruh terhadap proses pulping. Juga berpengaruh terhadap tahanan kayu dari serangan mikroorganisme. Mana pengaruhnya? Nah, ini. Sorry ya. Di SG rasio yang rendah, SG rasio rendah berarti guaiacilnya tinggi. Itu biasanya sulit untuk dibikin pulp. Ya. Tapi sebaliknya, kayu yang SG rasionya rendah, dia lebih tahan terhadap serangan
mikroorganisme. Sebaliknya, kayu yang SG rasionya tinggi, kayu dengan SG rasionya tinggi itu berarti siringilnya tinggi. Kayu-kayu yang demikian, dia itu mudah dibikin pulp, tetapi dia mudah atau rentan terhadap serangan mikroorganisme. Nah, itu dua sifat itu yang biasanya kaitan dengan SG rasio. Oke, kembali ke sini bahwa lignin, monomer lignin itu terdiri dari maril, koasil, dan siringil. Ya. Masing-masing monomer ini kemudian dia berikatan sama lain. Dan ikatan tertentu ya. Tidak seperti pada selulosa, ikatannya itu jelas ya. Ikatan alfa beta. Tapi kalau di dalam lignin ikatannya tidak natural. Misalnya masing-masing monomer ini dia berikatan seperti ini. Jadi ini ada berbagai macam jenis ikatan. Ini hanya memberikan contoh saja, sekali lagi tidak dihafalkan bagaimana struktur ini ya. Di masing-masing monomer tadi dia berikatan dengan ikatan-ikatan tertentu ya. Ini jenis-jenis ikatan yang ada pada lignin. Dan nanti ikatan A dia bisa berikatan dengan B, ikatan A lagi berikatan dengan C, atau ikatan A berikatan dengan A, dan seterusnya ya. Sehingga membentuk sesuatu yang kompleks, yang kemudian disebut sebagai lignin. Ya. Ini contoh saja. Contoh saja, kalau selulosa dan hemiselulosa itu kan bentuknya rantai ya, bentuknya rantai yang terus memanjang. Tapi kalau lignin itu bukan rantai. Jadi saking kompleksnya, struktur lignin ini disebut sebagai polimer yang berdimensi 3. Di lignin, banyak buku menyebutkan lignin adalah polimer alami yang berdimensi 3. Karena memang saking kompleksnya. Ya. Saya ingin jelaskan, ya. Ini contoh saja. Lignin ini terdiri dari 16 monomer, ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan sampai 16 monomer. Saya bisa mengatakan apakah ini lignin kayu daun jarum atau lignin kayu daun lebar. Saya katakan ini lignin kayu daun jarum. Kenapa? Karena monomernya itu disusun oleh guaiasil. Ini misalnya ini guaiasil ya. Ini guaiasil. Jadi dari 16 monomer ini, mungkin sekitar 14 sampai 15 itu adalah guaiasil. Sisanya adalah para hidroksi. Mana para hidroksi? Ini para hidroksi ya. Jadi hanya satu para hidroksi. Kira-kira mungkin persen. Nah, jadi ini adalah contoh lignin kayu daun jarum. Kenapa? Karena monomernya sebagian besar disusun oleh guaiasil. Kalau daun lebar, misalnya ya, daun lebar ini sini ini guaiasil, ini siringil, guaiasil, siringil, guaiasil, siringil, guaiasil, siringil, guaiasil, siringil, guaiasil, siringil, dan lain-lain. Jadi ada rasio antara guaiasil dengan siringil.
Kemudian ada beberapa jenis lignin. Pertama adalah klasifikasi lignin berdasarkan strukturnya. Berdasarkan struktur. Ya, jadi lignin berdasarkan strukturnya dibagi menjadi 3, yaitu guaiacyl lignin, dan guaiacyl syringil lignin, dan kemudian grass lignin. Guaiacyl lignin adalah lignin yang diperoleh dari kayu daun jarum. Ya. Struktur kimianya sebagian besar adalah guaiacyl, sedangkan sisanya 10% adalah parakumare, ya, seperti penjelasan tadi sebelumnya. Dan guaiacyl syringil lignin ini nomor 2. Ini adalah lignin yang diperoleh dari kayu daun lebar. Dan lignin yang diperoleh dari rembut-rembutan, grass lignin. Nah, dalam grass lignin ini 40% guaiacyl, 40% syringil, dan 20% adalah model alkohol. Dan ada klasifikasi lain. Klasifikasi lignin berdasarkan cara memperolehnya. Berdasarkan cara memperoleh. Yang pertama adalah klason lignin. Yang kedua Bjorkman lignin. Yang ketiga sel lignin. Sel itu singkatan, ya, dari selulolitik enzim lignin. Dan yang keempat adalah technical lignin, lignin teknis. Pertama adalah klason lignin. Ini cara memperoleh klason lignin. Jadi klason lignin adalah lignin yang diperoleh dengan cara menghidrolisis, ya, kayu atau menghidrolisis serbuk dengan H2SO4 12%. Jadi ini kalau ada serbuk dihidrolisis, maka sebagian ini akan larut, sebagian tidak larut. Yang tidak larut ini adalah lignin, ya. Yang tidak larut ini, yang larut ini isinya adalah karbohidrat. Jadi senyawa-senyawa kimia yang ada dalam serbuk ini setelah ditambahkan H2SO4 dia akan rusak karbohidrat, ya, sehingga dia akan masuk ke sini non lignin. Sedangkan yang lignin ini yang masih utuh dalam padat. Dan ini diukur, ditimbang, kemudian diukur, ya, berapa kadar lignin klason tadi. Lalu tadi saya menyebutkan ada kadar lignin kayu daun jarum sekian persen, kadar lignin kayu daun lebar sekian persen, itu adalah lignin ini, ya. Itu adalah lignin klason. Kecuali ada keterangan lain. Jadi kalau Anda melihat sebuah data, misalnya lignin kayu jati 20%, itu maksudnya adalah lignin klason. Dan lignin yang kedua adalah, namanya Bjorkman lignin, lignin kayu giling. Lignin kayu giling. Ini serbuk, kemudian ditambah toluen, kemudian divibrasi dengan botmil, akan terpisah nih setelah diekstraksi dengan dioksid. Inilah ligninnya, ya, MBL lignin. Dan ini sisanya. Sisanya kalau dilarutkan dengan DMSO akan terpisah menjadi LCS. Jadi dengan satu skema ini ada 2 sampel yang bisa kita peroleh. Yang pertama adalah lignin, yang kedua adalah LCC. Ini untuk bahan-bahan penelitian yang lain, ya. Ketiga adalah yang namanya sel lignin. Sel itu selulolitik enzim lignin. Jadi kalau tadi di dalam klason lignin karbohidratnya
dihilangkan dengan bahan kimia ya dengan H2SO4. Lignin sel karbohidratnya dihilangkan dengan enzim yang biasanya dari jamur. Jadi intinya ini ada serbuk ya, kemudian ada masukkan di situ jamur, maka jamurnya akan mendegradasi selulosa, degradasi karbohidrat sehingga sisanya adalah lignin. Ini yang disebut dengan lignin sel, ya, cellulolytic enzyme lignin. Ada dua kelompok jamur. Jadi di dalam teknologi kayu, kita mengenal ada dua kelompok jamur yang mempunyai sifat yang berbeda. Yang pertama adalah namanya white throat, ya, white throat. Jamur white throat atau jamur pelapuk putih. Kelompok jamur ini, dia mendegradasi lignin dengan sangat cepat. Bandingkan degradasinya terhadap selulosa. Sebaliknya brown throat lignin, ya, lignin yang berwarna coklat, pelapuk coklat. Ini degradasi terhadap karbohidratnya itu lebih cepat, lebih hebat dibandingkan degradasinya terhadap lignin. Sehingga kalau ada kayu, saya masukkan di situ brown throat, ya, brown throat-nya akan mendegradasi selulosa. Sisanya adalah lignin. Ya. Lignin pada umumnya berwarna coklat, sehingga jamur ini disebut dengan brown throat. Demikian juga yang white throat. Pada saya punya kayu, saya masukkan di situ white throat, dia akan degradasi komponen lignin. Sisanya adalah selulosa. Selulosa pada umumnya berwarna putih. Karena itu ini disebut sebagai white throat. Nah, kemampuan jamur seperti ini kemudian dia diadopsi ke pabrik. Ya, terutama yang white throat. Ya. Nah, dia mempunyai kemampuan mendegradasi lignin yang tinggi. Kemudian digunakan atau dimanfaatkan di dalam pabrik pulping. Yang selanjutnya disebut dengan biopulping. Ada di sini ya. Biopulping, biobleaching. Pulping yang konvensional kan ada chip, ada kayu, ditambahkan bahan kimia, kemudian dimasak pada tekanan tinggi, suhu tinggi ya. Bahan kimianya itu merusak lignin, mendegradasi lignin. Tapi di dalam biopulping ligninnya dirusak oleh enzim yang dikeluarkan oleh white throat. Makanya jenis-jenis white throat ini banyak digunakan pabrik biopulping dan biobleaching. Dan ada technical lignin, craft lignin. Technical lignin ini ada berbagai macam jenis. Masing-masing jenis tergantung dari proses yang ada di dalam pabrik tersebut. Jadi intinya technical lignin atau lignin teknis adalah lignin yang diperoleh dari limbah pabrik pulp, ya, di limbah pabrik pulp. Kalau pabriknya menggunakan proses craft, proses sulfat, maka lignin yang kita ambil disebut dengan lignin craft. Kalau prosesnya adalah proses sulfit, maka lignin yang kita ambil namanya lignosulforat. Kalau prosesnya menggunakan bahan organik, maka ligninnya disebut dengan organic lignin atau organosoft lignin dan lain-lain. Jadi technical lignin ini lignin yang termasuk di dalam limbah yang diperoleh dari pabrik pulp. Ya. Ini kira-kira urutan-urutan di dalam pabrik pulp. Ya. Ini ada chip dan di pulping. Proses pulping ini proses penghilangan lignin. Dia akan diperoleh pulp yang masih coklat.
Dan di bleaching nanti akan menghasilkan pulp putih untuk kertas HVS, rayon, dan lain-lain. Sedangkan ini unbleached pulp dibuat kertas, misalnya kertas koran, kertas karton ya, kertas karton itu adalah kertas atau pulpnya diambil dari sini. Nah, di dalam pabrik pulping ini ada limbah. Ada limbah. Ini namanya black liquor atau lindi hitam. Dan di recovery ya, nanti bahan-bahan kimia yang digunakan digunakan lagi di dalam proses pemasakan berikutnya. Ini adalah tahapan-tahapan. Jadi di dalam ada berbagai macam proses. Ada proses mekanis, proses kimia, sulfit, dan proses biologis ya. Yang saya kasih merah ini adalah proses-proses yang belum ada sekarang. Ya, baru tahap penelitian ya dan pengembangan di laboratorium. Sekarang ini yang ada di lapangan adalah proses kraft. Sebagian besar pabrik pulp menggunakan proses kraft, baik di Indonesia maupun di negara lain. Nah, lignin kraft adalah lignin yang diperoleh dari proses kraft. Jadi ini sifat-sifat dari lignin kraft. Lignin kraft dihasilkan dari pabrik yang menggunakan kraft dengan karakteristik satu, kandungan sulfurnya rendah. Tidak larut air dengan bobot molekul 2-15.000. Lignin kraft. Dan lignosulfonat. Ini adalah lignin yang diperoleh dari proses sulfit. Ini kandungan sulfurnya jauh lebih tinggi ya. 6,5%. Ya, tinggi ya, 150.000 dengan sangat larut. Karena masalah lingkungan, proses sulfit ini semakin tidak dipakai lagi dalam pabrik pulp dan kertas di Indonesia. Bahkan di dunia ya, tidak ada lagi pabrik pulp yang menggunakan proses kraft. Dan ada organic lignin. Ya. Ini juga tergantung dari prosesnya. Proses alsel, organosel, asetosel, dan lain-lain. Itu jenis-jenis lignin berdasarkan cara isolasinya. Ya. Di lignin diklasifikasikan menjadi dua. Satu, berdasarkan strukturnya, ya, ada guaiacil lignin, acylsiringyl lignin, dan guaiacil lignin. Dan klasifikasi lignin berdasarkan cara memperolehnya, ya. Klason lignin, Bürokman lignin sel, dan lignin teknis. Ini beberapa pemanfaatan lignin. Ya. Sampai sekarang memang kita bicara pemanfaatan lignin di Indonesia itu hanya sebagai bahan bakar saja. Dari pabrik, limbah lignin yang ada di dalam pabrik bakar menghasilkan listrik. Seperti yang ini pemanfaatan lignin yang lainnya. Jadi lignin bisa dihasilkan energi adhesif, perekat, ya, DMSO, dan lain-lain. Tapi yang terjadi di Indonesia, lignin ini baru digunakan sebagai sumber energi seperti ini. Ini contoh bagaimana memanfaatkan lignin dari pabrik pulp. Jadi ini proses pabrik pulp, ini menghasilkan limbah, kemudian limbahnya dievaporasi, ya. Di sini akan menghasilkan listrik, ya. Di lignin yang ada di dalam limbah ini, dia dibakar di sini, di recovery boiler, ya. Menghasilkan energi.
Ini manfaatan lignin ya. Ada dua manfaatan lignin ya, yang sudah ada commodity market namanya, kemudian yang kedua adalah special market. Saya langsung saja ini beberapa pemanfaatan lignin, misalnya untuk campuran semen ya. Di sekitar 50% lignosulfonat yang diproduksi di dunia menggunakan sebagai campuran semen ya, campuran semen. Fungsi sebagai pendispersi pada pasta semen ya, sehingga kekuatan semen menjadi lebih merata. Jadi dengan memberikan lignin dalam campuran semen, maka di situ partikel-partikel semen akan saling menolak, ya, akan saling menolak, sehingga akan terjadi distribusi kekuatan, ya, terjadi distribusi partikel semen. Karena partikel semen itu distribusinya merata, maka kekuatannya akan merata. Semen akan merata. Kedua, sebagai pakan ternak. Sebenarnya ini bukan sebagai pakan ternak ya. Fungsi sebagai pelumas. Dalam pakan ternak, ya, ini berfungsi sebagai binder, sebagai perekat, ya, sehingga dapat meningkatkan daya tahan dan meningkatkan resistensi abrasi. Jadi bukan sebagai bahan utama di dalam pakan ternak, tapi hanya sebagai pelumas. Ya. Sehingga di dalam proses pembentukan pakan ternak itu tidak mengalami banyak kerusakan. Dan ini pengembangan minyak banyak ya, agar permudah di dalam pengukuran, karena umurnya jadi encer, ya. Umurnya menjadi encer setelah ditambahkan lignosulfonat. Dan juga sebagai dust control, ini kalian pada jalan-jalan. Di jalan-jalan pada musim kemarau itu kan berdebu, ya, disemprot dengan larutan yang mengandung lignin, sehingga debunya bisa dikendalikan. Dan produksi vanilin, nah ini ya, mungkin Anda kenal vanila atau vanilin ya, dalam makanan. Yang vanili atau vanila yang Anda pakai itu adalah dari tanaman vanila, ya, tanaman vanila. Nah, sebenarnya kita bisa menghasilkan vanilin itu dari kayu, yang terutama kayu daun jarum. Saya pernah melakukan isolasi vanilin dari kayu. Saya cek secara kimiawi ya, dan kromatografi, bersih sama dengan vanilin yang dari tanaman. Aromanya juga sama. Ya. Jadi sekali lagi, vanilin digunakan sebagai flavor, sebagai sumber bahan kimia ya, bisa dihasilkan dari kayu daun jarum. Dan bisa juga sebagai pestisida ya. Formulasi pestisida ini sama ya, hanya sebagai dispersi, sehingga partikel-partikel pestisidanya itu akan terdistribusi rata ya. Dan ini juga di dalam papan gypsum sama dengan tadi semen ya. Papan gypsum itu misalnya banyak digunakan di plafon. Pabrik gypsum yang ada di Indonesia itu menggunakan lignin hasil impor, ya, hasil impor. Di gypsumnya tambahkan lignin, akan terjadi tadi saling tolak menolak, sehingga partikelnya akan menyebar secara merata, maka kekuatannya akan merata. Ya. Dan water treatment. Ya. Jadi saya kira itu saja
dia untuk ini lignin, saya itu paham yang saya sampaikan ini hanya kulit-kulitnya saja, ya. Anda tidak dalami secara detail apa itu lignin, itu hanya sebagai service course. Oke, ada pertanyaan silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Ini Pak mengenai struktur dari lignin. Kan tadi dijelaskan bahwa lignin itu dalam dinding sel itu mempunyai bentuknya itu benar-benar mengacak gitu Pak. Jadi kan bisa dikatakan komposisinya berarti apakah beda-beda juga Pak dalam suatu dinding sel? Kan pada polimer itu dibagi menjadi 3. Apakah mereka selalu sama rata atau pada setiap posisi tertentu dinding sel memiliki komposisi yang berbeda Pak? Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Di dinding sel itu kan berlapis-lapis, ya. Ada lapisan primer, ada lapisan sekunder, ada lapisan S1, S2, S3, lapisan. Itu masing-masing lapisan, distribusi lignin, distribusi hemiselulosa, dan distribusi selulosa itu berbeda. Saya satu gambar, saya cari ini gambar nih, dan ada ya, saya cari gambarnya. Aduh, maaf ini gambarnya nggak saya temukan. Jadi ini, dalam dinding sel itu berlapis-lapis, masing-masing lapisan itu distribusi lignin beda. Distribusi selulosa juga berbeda. Distribusi hemiselulosa juga berbeda. Jadi pada setiap lapisan konsentrasi ligninnya itu berbeda. Demikian juga konsentrasi selulosa dan hemiselulosa. Tidak semua, tidak merata. Distribusi selulosa, hemiselulosa, dan lignin dinding sel itu tidak sama. Di dalam, mungkin kemarin dijelaskan Pak Imam bahwa dinding sel kan berlapis-lapis, ya. Ada lapisan S1, S2, S3, dan lapisan. Jadi itu, apa itu maksudnya? Gimana?
Halo? Eh, ini Pak, berarti kalau dalam lignin sendiri mereka juga distribusi komposisi kayak dari 3 polimer tadi kan ada yang guanisil, si vinil. Itu Iya. berarti apakah mereka juga tidak rata gitu atau rata gitu Pak komposisi dalam ligninnya? Ya, sesuai dengan jumlah kuantitatif di dalam masing-masing lapisan dinding sel tadi. Dia akan mengikuti. Itu kan misalnya daun jarum, itu kan 90% basil, 10% seringil. Itu akan tetap sama presentasi itu. Tapi secara kuantitatif, kalau ligninnya itu beda. Misalnya di dalam dinding sel itu kan ada yang namanya lamela tengah, ya. Lamela tengah. Dalam lamela tengah itu konsentrasi ligninnya itu tinggi. Ligninnya tinggi. Selusnya rendah. Selusnya rendah. Di kandungan lignin yang paling tinggi itu ada di lamela tengah. Sekali lagi, Pak, distribusi komponen dinding sel itu tidak sama pada setiap titik pada dinding sel. Pada setiap lapisan pada dinding sel. Ya, oke, itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Nah, ada yang lainnya? Bapak, saya izin bertanya. Ya, oke. Tadi sempat keluar, jadi tidak terlalu mendengar. Sebenarnya kalau misalnya di pohon itu karbohidrat bisa dilepas tidak sih Pak dengan lignin? Dan bagaimana caranya ya Pak kalau misalnya sekiranya bisa? Dalam pohon? Iya. Dalam pohon yang nggak bisa. Pokoknya tebang dulu, bikin chip, dan chipnya itu baru dimasak atau di pulping. Ya. Seperti yang terjadi di dalam pabrik kertas. Jadi dalam pabrik pulp itu ada proses pulping. Proses pulping adalah proses penghilangan lignin. Di ligninnya dihilangkan, di sisanya adalah selulosa, itu yang disebut dengan pulp. Itu, di penghilangan lignin itu bisa terjadi di dalam dengan cara-cara tertentu, dan suhu tertentu. Ya, bisa kita merendam kayu atau merendam serbuk dan ligninnya keluar, nggak bisa. Dan juga selulosanya keluar, nggak bisa. Kalau hemiselulosa ya, kalau Anda punya serbuk atau kayu ya direndam, selulosanya bisa keluar. Nah, salah satu sifat selulosa adalah dia larut air. Tapi kalau selulosa dan lignin tidak bisa. Harus diberi perlakuan khusus. Tuh, ya. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ada lagi. Sudah ada. Oke, saya akhiri saja. Ketemu lagi minggu depan untuk bicarakan mengenai ekstraktif. Ya, sudah terakhir.